Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah mendapat predikat sebagai lulusan universitas luar negeri merupakan tanggung jawab yang lumayan besar. Karena tuntutan keluarga yang memiliki standar tinggi menurut pandangan mereka. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana tersebut. Setelah lulus, Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti. Namun, setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali, mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Sikap Anda adalah A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. D. Tetap fokus dengan berkeinginan karena Anda menyukainya dan sesuai passion Anda. E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Diingatkan kembali, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk topik soal ini adalah semangat berprestasi. Memiliki indikasi soal adalah dengan topik yaitu semangat berprestasi. 1. Selalu mengukur tingkat motivasi serta kekuatan tekad seseorang dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan meraih target-target tertentu. Pencapaian target yang diharapkan tentunya hasil yang signifikan kenaikannya, yaitu seseorang yang selalu memiliki pikiran positif, berusaha menjadi yang terbaik, dan menjauhkan pikiran dari keinginan untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak baik. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah baik. Dapat diartikan, jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 4. Dan jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda adalah 5. Artinya, akan kita bahas dari dua skor yang paling tinggi yaitu 4 dan 5. Yang pertama, 4. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dengan sesuai dengan passion Anda. Dan untuk E, memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik-baik. Akan kita bandingkan dari dua soal ini. Yang pertama, di sini tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukainya dan sesuai passion Anda. Yang di sini memantapkan diri sendiri dan fokus mengelola bisnis dengan baik. Hampir sama sebenarnya jawabannya. Hanya kalau di sini memantapkan diri tersebut maksudnya supaya keluarga dapat melihat prestasi Anda. Prestasi ini dapat terlihat mengenai proses yang dijalankan.
Maka apapun hasilnya nanti, ketika prosesnya sudah baik, keluarga Anda secara tidak langsung ataupun langsung akan menyatakan setuju dengan apa yang Anda geluti saat ini, yaitu memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Kalau di sini hanya sesuai passion. Passion itu keinginan, hanya sesuai keinginan Anda, gaya Anda. Jadi di sini apabila ini sudah tidak sesuai lagi dengan gaya Anda atau keinginan Anda, maka mungkin saja akan Anda lepaskan. Tetapi kalau di sini mengenai fokus mengelola bisnis dengan baik, artinya ini sudah menjadi pilihan Anda. Maka Anda harus bertanggung jawab atas pilihan Anda. Baik, untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi E dengan indikator soal, yaitu mampu mencoba hal-hal baru untuk memajuan, giat dan tekun serta semangat, memantapkan diri dan fokus, maka sukses akan menghampiri dengan memantapkan diri Anda sendiri dan fokus mengelola bisnis dengan baik. Baik, demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda memulai hari baru dengan pekerjaan baru juga. Semangat Anda bekerja selalu membuat Anda khawatir dalam menghadapi semua situasi karena belum terbiasa. Karena Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan, sehingga masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Kendala yang lainnya pun adalah setiap minggunya pacar Anda sering mengajak untuk nonton. Kondisi ini diperburukkan lagi, Anda termasuk orang yang lumayan boros dalam pembelanjaan kebutuhan Anda, sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar daripada pemasukannya. Sikap Anda adalah A. Berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji cukup untuk tiap bulan. B. Mengurangi aktivitas nonton bersama pacar Anda dan nonton televisi saja yang murah. C. Menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan saja. D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah. Terlebih dahulu, saya akan ingatkan, untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah kemampuan mengendalikan diri. Dengan indikasi soal adalah selalu berpikir terbuka, bersikap dewasa, senang berinteraksi dan memiliki interaksi sosial yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki second opinion. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua adalah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah, yang kelima adalah. Baik, dapat diartikan, jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita bandingkan dari dua skor yang paling tinggi, yaitu 4 dan 5. Untuk 4, berhemat dan menabung setiap habis gajian. Sedangkan untuk skor 5, opsi D, yaitu
membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Ini dapat dipahami ya. Kalau yang di sini hanya berhemat dan menabung, tetapi di sini Anda dapat mengontrol apa saja yang harus Anda lakukan. Anda mengatur pemasukan dan pengeluaran Anda. Pengeluaran Anda harus seimbang. Sehingga memungkinkan Anda untuk apabila lebih dapat ditabung. Ini konsepnya. Konsep soalnya adalah uang Anda pas-pasan ya. Uang Anda pas-pasan. Apabila cukup untuk 1 bulan, maka Anda harus memiliki pengontrolan uang yang baik. Dan dapat diharapkan ketika berlebih, Anda dapat menabung. Tetapi konsep dari soal ini adalah ketika Anda baru bekerja pada sebuah perusahaan dan gajinya pun pas-pasan. Baik ya. Jadi untuk opsi yang paling tepat adalah D. Ketika Anda dihadapkan pada situasi seperti ini, maka indikator soalnya adalah memiliki kesadaran diri dengan keadaan, sikap dewasa, dan mengambil tindakan yang diyakini kebenaran untuk mencegah hal yang tidak diinginkan muncul. Jadi, ketika Anda berada dalam situasi ini, maka yang harus Anda lakukan adalah merencanakan dan mengontrol keuangan Anda. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholic, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah tugas Anda mengharuskan Anda untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Anda seorang waiters pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, hal tidak terduga pun terjadi. Dia memanggil Anda untuk komplain jika tadi dia meminta agar menu yang dipesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda adalah A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. B. Minta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. D. Meminta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. E. Minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini, topiknya adalah orientasi pada pelayanan, maka indikasi orientasi pada pelayanan adalah selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, senang melayani terutama untuk kepentingan orang banyak, dan selalu memiliki kesiapan dan kesigapan pada tugas pelayanan yang diberikan. Artinya akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi A, maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi E, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda 5. Akan kita bandingkan dari 2 skor yang paling tinggi, yaitu 5 dan 4. Opsinya D dan E. Baik,
Untuk E, minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Dan untuk D, minta maaf dan melapor pada bagian dapur. Ingat, Anda adalah seorang waiters atau pelayan. Kedudukannya adalah hanya mengantarkan. Hanya mengantarkan. Sama dengan kedudukan Anda ini. Baik, akan kita tarik benang merahnya. Sama dengan O titik 3, artinya orang ketiga. Kedudukan Anda adalah orang ketiga yang Anda di sini kedudukannya belum tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Artinya, yang pertama, Anda berpusat pada pelayanan bagian dapur atau pada konsumen Anda. Karena Anda tidak tahu siapa yang benar dan salah dan bukan wewenang Anda untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Anda hanya memberikan pelayanan. Artinya, yang harus Anda lakukan adalah Anda meminta maaf, sama-sama meminta maaf ya, dua opsi ini, dan melaporkan pada bagian dapur. Apapun tindakan bagian dapur nanti, maka Anda harus bisa menyampaikan kepada pelanggan tersebut dengan baik dan benar. Dan apapun keluhan dari pelanggan Anda, maka Anda harus sampaikan juga kepada bagian dapur dengan tepat dan cermat. Baik, apabila Anda berada dalam posisi ini, maka opsi yang paling tepat adalah D. Meminta maaf dan melapor pada bagian dapur. Opsi yang paling tepat D, indikator soalnya adalah cepat tanggap terhadap keinginan pelanggan dan melayani dengan baik sesuai dengan kapasitas, tugas, dan tanggung jawab. Demikian penjelasan dari kami. Sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik. Jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah Anda menjadi panitia pameran. Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan, juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Keberhasilan acara tersebut salah satunya adalah peran serta Anda untuk menarik pengunjung. Apa yang Anda lakukan? Opsinya adalah A. Memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilakan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. E. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Baik, diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk soal ini topiknya adalah kreativitas dan inovasi. Maka indikasi topik ini adalah yang pertama, 1. Memiliki sifat keterbaruan. Yang kedua, yaitu memiliki sifat optimal adalah hasil yang dicapai lebih cepat pencapaiannya. Selanjutnya adalah selalu memiliki kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan yang lama. Yang empat, yaitu berani mencoba mengerjakan sesuatu rutinitas dengan cara yang berbeda dari biasanya. Selanjutnya adalah melatih diri memikirkan sesuatu yang pernah terlintas di dalam benak, yaitu sesuatu yang harus dipecahkan dan berinovasi. Untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah kedua, ketiga, keempat, kelima. Baik, dapat diartikan jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi A maka skor Anda 2.
Jika Anda memilih opsi B, maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi C, maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi D, maka skor Anda adalah 5. Akan kita bandingkan dari dua skor yang tertinggi, baik 4 dan 5. Yang pertama adalah C, selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. Yang kedua adalah membuat konsep stand yang menarik. Artinya di sini ini yang merupakan adalah langkah ya. Di sini yang harus Anda lakukan adalah pertanyaannya, ingat kata kerja operasional untuk pertanyaannya. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan untuk menarik pengunjung? Maka seseorang menarik adalah ketika orang tersebut melihatnya tentunya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, membuat konsep stand pameran yang menarik. Ini adalah langkah pertama. Setelah ini dibuat, maka langkah berikutnya adalah bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat supaya mampir ke stand Anda. Kalau standnya sudah menarik, otomatis pengunjung akan ingin melihat stand Anda, apalagi ketika Anda yang menjaga stand bersikap sangat ramah kepada pengunjung. Untuk soal ini, opsi yang paling tepat adalah D. Dengan indikator soal yaitu yang pertama, mampu menciptakan ide yang baru, kedua, unik dan menarik sehingga membuat banyak orang penasaran. Salah satunya adalah dengan konsep stand yang membuat orang penasaran untuk mengunjungi. Dapat dipahami apabila Anda berada dalam situasi seperti ini, maka yang harus Anda lakukan adalah membuat sesuatu yang menarik untuk dilihat orang. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kita menemukan pertanyaan seperti ini, maka penyelesaiannya adalah atasan saya di kantor memberikan mandat pekerjaan untuk menghadiri seminar. Tugas itu dibebankan pada saya untuk menggantikan atasan saya. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Maka saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera serahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Diingatkan kembali untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah. Semua opsi memiliki skor 1 sampai dengan 5. Untuk topik soal ini adalah profesional, bekerja, mandiri, dan tuntas. Indikasi topik ini adalah 1. Mampu bertanggung jawab pada pekerjaan yang dibebankan kepada Anda. 2. Mampu menanggung konsekuensi dari dampak tindakan Anda. 3. Mampu bertanggung jawab dari anggota tim dalam pekerjaan di bawah wewenang Anda. 4. Menciptakan diri yang selalu berpikir positif. 5. Menghilangkan rasa takut gagal dalam diri. Baik, untuk soal ini akan kita susun dari skor yang paling rendah terlebih dahulu. Yang pertama adalah yang kedua adalah yang ketiga adalah yang keempat adalah yang kelima adalah baik.
Dapat diartikan, jika Anda memilih opsi C maka skor Anda 1. Jika Anda memilih opsi B maka skor Anda 2. Jika Anda memilih opsi E maka skor Anda 3. Jika Anda memilih opsi D maka skor Anda 4. Jika Anda memilih opsi A maka skor Anda adalah 5. Baik, akan kita analisis dari dua skor yang paling atas, 5 dan 4. Yang pertama, opsi D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Sedangkan yang 5, saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Baik, untuk soal ini tidak usah memerlukan analisis yang begitu mendalam karena yang pertama, topiknya sudah jelas ya, profesionalisme bekerja mandiri dan tuntas. Maka yang harus pertama Anda selesaikan adalah tanggung jawab Anda sendiri. Tugas satu, tugas dua, tugas kemitraan. Baik. Yang pertama yang harus diselesaikan yaitu tugas individu terlebih dahulu, yang kedua adalah tugas kemitraan. Kemitraan di sini mencakup adalah mandat ataupun kerjaan apapun yang berhubungan dengan orang lain di luar diri Anda sendiri. Artinya, untuk topik ini karena di sini profesionalisme bekerja mandiri dan tuntas, maka yang harus Anda kerjakan adalah menyelesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Baik, untuk soal ini dan apabila Anda berada pada posisi ini atau kondisi seperti ini, maka opsi yang paling tepat adalah A. Dengan indikator soal adalah mampu memilih tetap fokus terhadap pekerjaan atau sesuatu yang lalu atau yang sudah ada dan memiliki kedewasaan dalam mempertanggungjawabkan dari apa yang telah dilakukannya. Jadi, apabila Anda berada dalam situasi ini, maka pilihan Anda adalah opsi A. Demikian penjelasan dari kami, sampai berjumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.